Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, terima kasih banyak sebelumnya. Firman aturkan ibu-ibu telah hadir untuk bersama-sama dalam kegiatan bulanan kita pada pertemuan kali itu. Terima kasih banyak ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, kita akan melanjutkan materi per materi yang akan kita bahas, yang menarik dan semakin menarik. Ibu-ibu, sebelum itu firman tanya dulu. Materi kita pada bulan patang, pencegahan kekerasan terhadap anak. Masihnya ibu-ibu? Iya masih lah nak. Masih bu? Masih. Ada ibu terapkan tak kira-kira di rumah patang? Alah nak bu? Oke alah. Masih ada yang ngadun bu? Nah ada yang ke tangan atau memang tak ada diterapkan pak bu? Jadi tentunya harus diterapkan setelah kita bahas diskusian di situ. Kita bawa pulang ada yang bisa kita terapkan setelah pembelajaran. Nggak bu? Jadi untuk pembelajaran selanjutnya tetap kita terapkan nanti setelah itu. Nah, hubungan dari pencegahan kekerasan terhadap anak itu ibu, kita lanjutan dalam materi kali itu. Itu lanjutan bu. Nah, apa materi yang akan kita bahas ini? Yaitu materi tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Itu yang akan kita bahas itu. Semangat ibu-ibu? Semangat? Oke, kini Vino minta loh, kita tepuk semangat bu, biar sama-sama semangat gitu. Ibu-ibu semangat, Firman lebih semangat. Oke? Nah, gitu bu. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Itu saya bu. Siap bu? Oke, tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita selanjutnya. Nah, ibu-ibu, untuk pertemuan kita ini, kita akan membahas yang tadi, yang Firman sampaikan itu, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Tentu kita tidak ingin itu terjadi. Iya tidak ibu-ibu? Nah, ini Firman tanya terlebih dahulu di awal. Ibu-ibu pernah dengar enggak penelantaran terhadap anak? Ada yang pernah dengar ibu-ibu? Anak-anak ditelantarkan, atau bahasa sederhananya anak-anak dibiarkan saja, enggak diurus, enggak dipetantu, enggak kayak gitulah ibu-ibu. Pernah enggak ibu-ibu dengar? Pernah ya? Pernah ya? Oke. Karena ibu-ibu lah pernah mendengar penelantaran atau pernah tahu kasusnya, kita akan ketahui dan kita kaji dalam pertemuan kali itu. Ibu-ibu boleh membaca buku pintar ibu-ibu. Itu buku pintar halaman 33, silahkan ibu-ibu baca. Silakan. Oke, halaman 33 ibu-ibu. Tentang apa ibu-ibu? Tentang si tasrifin ya. Tasrifin bu ya. Oke. Nah, ibu-ibu baca terlebih dahulu. Silahkan ibu-ibu baca buku pintarnya di halaman 33. Nah, ibu-ibu, kini Firman bertanya setelah ibu-ibu baca buku pintar tadi. Apa pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasrifin dalam menghidupi adik-adiknya? Kan dalam buku itu adik-adiknya ada bu. Ini yang paling tua kini tinggal di Sinan. Apa yang dilakukannya? Tanggung jawab apa yang diambil? Aduh, apa bu? Menghidupi adik-adiknya mbak. Batu itu yang ada dalam buku pintar. Cerita itu menyampaikan gitu nak bu. Tanggung jawab apa lah ibu-ibu? Bagi adiknya makan batu mana bu? Itu yang diceritakan dalam buku itu. Nah kini terima kasih ibu-ibu telah berani menyampaikannya. Mantul. Itu. Kini bu, yang dilakukan tadi itu layak, pantas atau tidak dilakukan oleh Tasrifin? Menurut hati kita lah, hati nurani kita, anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Kecil siapa? Kecil Iwan Fals nak bu? Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu, kecil Iwan Fals. Layak atau tidak bu? Pasti tidak layak kecil Ibu Ani. Betul, terima kasih bu. Aduh bu, layak nak bu? Memang tidak layak. Betul sekali dari cerita tadi. Nah, kini bu,
dari cerita itu apa yang harusnya dilakukan lah Bu, yang harusnya dilakukan oleh ayahnya. Kalau dalam cerita itu ayahnya di Kalimantan atau orang keluarga terdekatnya yang masih di kampung tadi, apa yang harus dilakukan Bu? Oh, memang keluarganya lah yang harus pertama memberikan bantuan kepada Tasripin lah Bu. Nah, mantul. Terima kasih Bu. Nah, kini jawaban ibu-ibu akan Firman sampaikan. Nah, ibu-ibu boleh menyampaikan jawabannya. Firman akan coba tuliskan jawaban Ibu Ani. Nah, oke, jawaban Ibu Ita. Sip. Ada ibu yang menyampaikan apa yang harusnya dilakukan pamannya Bu? Oke. Terima kasih Bu Sumarni. Nah, itu yang harus dilakukan pamannya Bu. Oke Bu Ibu, dari kasus atau yang ibu-ibu sampaikan tadi, yang terjadi pada kasus Tasripin di dalam buku pintar itu ternyata itu tidak layak dan tidak boleh sebetulnya ibu-ibu. Kalau kita bawa ke materi kita gini, ternyata telah terjadi kasus penelantaran oleh ayahnya Arif Tasripin kepada anak-anaknya. Iya tak Bu? Itu tidak boleh terjadi Bu. Ayahnya pergi merantau, ibunya lah meninggal, ia tinggal jadi adik-adiknya. Adik-adiknya dibimbing, digadangkan. Tasripin yang menanggung. Itu telah terjadi penelantaran, iya tak Bu? Maka itu tidak layak harusnya terjadi. Kalau kita cari ibu-ibu, karena itu telah terjadi penelantaran, silakan ibu-ibu cari di flipchart nomor 2. Flipchart 2 itu menyampaikan penelantaran itu bisa dicegah dengan memberikan kebutuhan dasar anak. Makan diberikan Bu. Kebutuhan apa Bu? Kebutuhan dasar. Anak-anak niyo belanja misalnya Bu dipenuhi. Anak-anak niyo bermain di orang tua dipenuhi. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar tadi itu perhatian, kasih sayang harus dipenuhi untuk tidak terjadinya penelantaran. Tapi kalau tidak dipenuhi makan anak, tidak dipenuhi kasih sayang ke anak, bermain tidak pernah juga terjadilah penelantaran. Anak-anak mengurus dirinya sendiri, ayahnya entah kama, maknya entah kama. Itu yang kita cari di flipchart nomor 2. Ibu boleh cari di tangan ibu masing-masing. Nah, kini kita masuk ke selanjutnya Bu, contoh-contoh dari penelantaran. Nah, contoh-contohnya ibu-ibu. Kini Firman minta ibu-ibu membentuk kelompok yang terdiri 5 orang lah Bu, 5 orang satu kelompok. Dan kini Firman berikan kesempatan kita dalam kelompok masing-masing untuk diskusi Bu Ibu. Diskusinya tentang apa? Masing-masing kelompok mendiskusikan contoh penelantaran yang pernah ibu cari, yang pernah ibu-ibu dengar, yang pernah ibu-ibu rasakan mungkin barangkali. Nah, di dalam diskusi itu ceritakanlah penelantaran itu contohnya seperti apa. Lah Bu, ini 5 berarti itu ada 6 kelompok nah. Nah, masing-masing kelompok mendiskusikan tentang contoh-contoh dari penelantaran yang terjadi di kehidupan kita di masyarakat. Bisa ibu-ibu? Bisa ibu-ibu? Oke, kita kasih waktu ibu-ibu. Silahkan ibu-ibu. Nah, alah Bu, terima kasih ibu-ibu. Kini setelah ibu-ibu membahasnya dalam kelompok, kini Firman minta untuk menyampaikan lah Bu, bercerita dari hasil diskusi tadi, apa-apa saja contohnya. Kelompok 1, 2, 3 dan sampai. Oke. Lah Bu, oke, terima kasih kelompok 1, terima kasih kelompok 2, 3 dan sampai telah menyampaikannya. Kini kita akan berbicara ibu-ibu akibat dari penelantaran tadi. Kalau anak-anak lah terlantar, hidupnya nak jalan, makannya nak tantu, pulangnya entah bilu, entah kama, karena terlantar itu apa akibatnya ibu-ibu? Nah, akibat dari penelantaran yang terjadi tadi, yang sudah kita kemukakan, alah kita diskusikan, contohnya alah lo, itu akan masuk kepada
penelantaran itu dapat membawa akibat buruk kepada anak. Nah, apa saja bu akibatnya? Ibu-ibu silahkan cari di kertas flipchart yang ada di tangan ibu-ibu. Yang flipchart 8 ibu-ibu. Apa yang terjadi ketika anak-anak terlantar? Nah, setelah itu terima kasih ibu-ibu. Itu masuk cara mencegah penelantaran terhadap anak. Nah, untuk mencegah penelantaran terhadap anak, kita akan bermain. Setelah kita bermain nanti, kita akan melanjutkan kembali contoh-contoh penelantaran dengan menggunakan flipchart antek di buku pindah. Nah, ibu-ibu terima kasih sebelumnya ibu-ibu. Ibu-ibu telah terlibat aktif. Karena ibu-ibu semangat, ibu-ibu aktif, tentu Firman lo yang lebih semangatnya tuh ibu-ibu. Dalam pertemuan kali ko, Firman ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kali itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita praktekkan nanti di rumah. Siap bu? Siap untuk mempraktekkan? Oke, terima kasih ibu-ibu. Di bulan yang akan datang Firman akan bertanya, apa yang telah ibu praktekkan? Ada tidak terjadi di kasus kita di kehidupan? Nah, untuk itu yang jaleh ibu-ibu, dari kegiatan kita pada pertemuan kali itu, penelantaran itu sangat buruk efeknya ke anak-anak. Buruknya bah, kalau anak-anak terlantar, pendidikannya tidak jaleh. Kalau anak-anak terlantar, masa depannya tidak jaleh ibu-ibu. Kesehatannya tidak terjamin. Kami telah terlantar. Maka dari itu, orang tua harus memenuhi pencegahan supaya tidak terjadi penelantaran. Penuhi kebutuhan makan, kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papannya ibu-ibu penuhi. Kasih sayang berikan ke anak. Ya nak bu, bermain ajihan waktu bermain kan anak, bermain ayah juga anak, ibu juga anak. Maka dengan itu kita berharap tidak ada penelantaran terhadap anak. Nah, barangkali sampai di situ kita dulu pada pertemuan kali itu ibu-ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan untuk bersobok di bulan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Dan terakhir kita minta maaf sebesar-besarnya kepada tuan rumah. Mungkin baserak rumahnya, atau setelah itu kotor rumahku. Tapi sama-sama kita berasihan, nak bu. Sama-sama kita bantu berasihan. Dan